Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah diantaranya seperti definisi fikih. Ya, karena kita masih dalam proses muqaddimah dan menuju kepada kajian kitab, yakni Al-Ghayah wa Taqrib atau biasa disebut dengan kitab Matan Abi Syuja'. Baik. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah tentang definisi fikih itu apa, ya, baik secara bahasa maupun secara istilah, ya. Kemudian juga kita sudah membahas perbedaan antara fikih dan syariah. Demikian. Sekarang kita akan membahas hukum tentang mempelajari fikih, ya. Jadi di muqaddimah kedua ini kita akan membahas hukum tentang mempelajari fikih. Baik. Fikih dengan definisi yang kemarin itu sudah kita bahas, ya. Bisa kita pahami bahwa fikih itu adalah bagian dari ilmu syariah, ya. Fikih itu adalah bagian dari ilmu syariah yang sangat mulia. Kenapa? Ya, karena kemarin sudah kita definisikan bahwa fikih itu yakni ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ya. Fikih itu yakni ilmu tentang hukum-hukum syariat. Baik dia yang terkait dengan masalah ibadah maupun yang terkait dengan masalah muamalah. Ya. Nah, jika fikih itu terkait dengan masalah ibadah, ya, maka apa faedahnya? Ya, faedah yang bisa kita pelajari yakni kita bisa mendatangkan hak-haknya Allah atau melaksanakan ibadah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian. Ya, jika fikih itu terkait misalnya dengan masalah muamalah, maka faedahnya apa? Faedahnya untuk kita mempelajarinya yakni kita bisa terhindar dari yang namanya muamalah yang haram. Kita bisa terhindar dari menganiaya sesama hamba. Kita bisa terhindar dari apa? Yang namanya riba. Kita juga bisa terhindar dari muamalah haram yang lain. Demikian. Baik. Jika kita lihat bahwa seseorang itu tidak bisa yang namanya menegakkan agamanya
kecuali dengan dia mempelajari fikih. Begitu. Juga tidak bisa menjaga muamalahnya, ya, ataupun misal bermuamalah yang benar, ya kecuali dengan dia mengetahui fikihnya. Sedangkan kedua-duanya ini, ya ini kewajiban utama kita untuk mempelajarinya, teman-teman sekalian. Nah, kewajiban utama kita adalah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak bisa kita tegakkan, tidak bisa kita kerjakan dengan benar kecuali dengan mempelajari fikihnya. Begitu. Nah, maka berarti belajar fikih itu hukumnya apa? Belajar fikih hukumnya wajib. Demikian. Jadi sebagaimana ada kaidah yang sudah disepakati oleh seluruh ulama, ya, ma la yatimbul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, maka dia hukumnya wajib. Demikian. Ya. Nah, misal kita tidak bisa melaksanakan rukun Islam kecuali dengan apa namanya? Mempelajari fikihnya. Maka berarti apa? Maka belajar fikih, ya, yang terkait dengan rukun Islam, maka hukumnya apa? Wajib. Demikian. Kita tidak bisa wudhu misal kecuali dengan membeli air. Maka membeli air itu jadi hukumnya wajib. Ya, terkait tadi apa namanya? Qaidah ma la yatimbul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Demikian. Baik ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi supaya bisa difahami di sini, yakni bahwa hukum itu, ya, atau hukum belajar fikih itu ada 3 macam, teman-teman sekalian. Ada 3 macam. Nah, apa yang macam pertama? Macam yang pertama, ya ini hukumnya mempelajari fikih itu apa? Fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu artinya wajib, ya, bagi setiap muslim. Apa itu? Ya, ini mempelajari fikih yang terkait dengan apa namanya? Kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan. Ya. Nah, kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan dia inilah yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan belajar fikih. Ya. Nah, maka mempelajari hukumnya adalah wajib. Itu fardu ain. Ya, misal belajar tata cara wudhu yang benar. Ya, belajar tata cara wudhu yang benar. Belajar fikihnya tentang wudhu wajib atau tidak? Nah, kalau kita belajar tata cara wudhu yang benar, maka belajar fikihnya wudhu itu wajib atau tidak? Wajib kan? Demikian. Ya. Wajib bagi siapa ini? Wajib bagi semua muslim. Gitu. Nah, berarti apa? Hukum ini apa? Fardu ain. Demikian. Kemudian contoh yang lain, misal tata cara sholat yang benar. Ya, contohnya lagi kan. Artinya apa? Artinya belajar fikihnya sholat, ya, setiap muslim berarti dia berkewajiban mengerjakan sholat dengan benar. Kan begitu? Maka hukumnya apa? Maka hukumnya dia belajar fikih sholat, yakni fardu ain. Begitu. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban setiap muslim, maka mempelajari fikihnya itu hukumnya fardu ain. Itu macam yang pertama, mempelajari fikih. Nah, macam yang kedua apa?
Macam yang kedua untuk kita mempelajari fikih, ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, yang fardu kifayah itu gimana? Fardu kifayah itu maksudnya tidak semua orang Islam, tidak semua orang Muslim itu wajib mempelajarinya. Namun ilmu ini ya harus dimiliki atau harus ada di dalam umat Islam. Ya. Jadi di kalangan orang Islam itu harus ada yang bisa. Demikian. Harus ada yang mengerti. Misalnya gimana? Seperti belajar usul fikih, ya. Jadi belajar tentang masalah apa yang ulama sudah sepakati, ya, masalah apa yang terjadi, perselisihan apa di antara ulama, ini tidak orang Islam harus belajar. Namun apa? Namun harus ada orang Islam yang bisa, harus ada orang Muslim yang bisa. Demikian. Kenapa? Karena ini terkait dengan kemaslahatan umat Islam. Nah, kalau tidak ada yang mengerti ini, gimana? Maka nanti ketika ada masalah-masalah yang butuh penyelesaian yang tidak dimengerti oleh orang awam, ya jadi tidak bisa terselesaikan. Begitu. Nah, itu yang kedua, macam yang kedua tentang kita mempelajari fikih. Kemudian macam yang ketiga, apa hukum mempelajari fikih yang macam yang ketiga ini? Ya ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya ini apa? Mempelajari ilmu fikih sampai pada masalah-masalah yang rumit, ya, masalah-masalah yang luas. Nah, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan ibadah-ibadah sunnah. Gitu. Jadi tidak semua orang Islam itu berkewajiban mempelajari fikih sampai yang detail-detail kecil, atau yang sampai rinci-rinciannya yang detail-detail kecil. Nah, itu tidak semua orang Muslim itu wajib mempelajarinya. Ya, bahkan tidak wajib untuk mempelajarinya. Demikian. Dan hukum mempelajarinya adalah sunnah. Baik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah hukum belajar fikih. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, di dalam syariat atau dalil-dalil syariat itu banyak ayat-ayat, hadis-hadis, ya, yang menyerukan, mendorong, menyemangati orang-orang Muslim untuk belajar ilmu secara umum, ya, dan juga secara khusus belajar ilmu fikih itu. Ya, seperti diantaranya itu ayat yang kemarin sudah kita jelaskan, walaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fiddin. Allah memerintahkan, ya, hendaknya jika terjadi peperangan itu ada dari setiap kelompok dari orang iman, ya, hendaknya ada yang ikut berangkat. Jangan sampai tidak ada yang ikut berangkat. Gitu. Nah, jadi pada terjadi sebuah peperangan itu, ya, itu tidak boleh semuanya berangkat. Tapi juga jangan sampai ada yang tidak berangkat. Ya, jadi harus ada yang berangkat. Kenapa? Nah, yang berangkat ini teman-teman sekalian, mereka bukan hanya sekedar misi perang saja, ya, namun juga ada misi apa? Liyatafaqahu fiddin, ya. Nah, bertafakuh, ya, bertafakuh untuk belajar tentang hukum-hukum agama. Jadi belajar hukum-hukum agama itu, ya, didorong dengan syariat, bahkan dengan cara harus mengikuti perjalanan-perjalanan Rasulullah SAW dalam peperangan. Ya, jadi bahwasanya itu menunjukkan pentingnya ilmu fikih di dalam Islam.
Begitu. Kemudian sesuatu yang penting itu ya, biasanya di situ juga disertai dengan fadilah yang besar. Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin," kata Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faqih dalam urusan agamanya. Apa artinya faqih yang sudah kita jelaskan kemarin? Ya, ini apa? Dia sangat paham. Dia tahu betul, dia sangat mengerti. Dia luas wawasannya terhadap hukum-hukum agama. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menjadikan dia orang yang faqih dalam hukum-hukum agama. Begitu. Nah, hadis ini kalau kita ambil pengertian sebaliknya, seakan-akan orang yang tidak diberi kefaqihan, orang yang tidak faqih, orang yang tidak ngerti hukum-hukum agama, nah itu seakan-akan tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya apa tadi? Mempelajari fikih ya, atau hukum-hukum syariat. Demikian. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menjelaskan yang artinya barang siapa yang oleh Allah dia diberikan hikmah ya, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Demikian. Nah, pertanyaan sekarang, hikmah itu apa? Apa itu hikmah? Nah, kalau kita nukil seperti dari perkataan Imam Malik rahimahullah ya, menjelaskan tentang hikmah itu, beliau mengatakan al-hikmah itu adalah kefakihan dalam agama Allah. Kata Imam Malik, artinya orang itu mengerti, orang itu faham ya, punya wawasan yang luas dengan hukum-hukum agama Allah. Itu namanya hikmah. Ya, Imam Malik mengatakan seperti itu. Imam Malik rahimahullah juga menegaskan ya, wal ilmu al hikmah. Ya. Imam Malik juga menegaskan namanya ilmu itu adalah hikmah. Yang dimaksudnya Yang dimaksud hikmah itu ya ilmu, kata beliau. Ya. Wa nurun yahdillahu bihi man yasha. Ilmu itu adalah cahaya yang yang dengannya Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Itulah namanya ilmu, namanya hikmah. Demikian. Kemudian juga Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan tidak ada ibadah yang seperti fikih, kata beliau. Maksudnya gimana? Maksudnya itu termasuk ibadah yang paling besar fadilahnya adalah orang yang orang yang berusaha mengetahui hukum-hukum syariat. Begitu. Kenapa? Ya, jadi dengan kesungguhan dia dengan untuk mengetahui hukum-hukum syariat, ya ini adalah tanda-tanda adanya kesungguhan dari diri dia untuk mengetahui hukum itu. Demikian. Beda halnya lagi orang yang tidak mau tahu. Nah, itu beda. Ya, tidak mau belajar. Berarti apa? Berarti kelihatan bahwa orang itu kurang kemauannya, ya. Kurang dia mengikuti hukum-hukum syariat. Nah, jadi orang malas mempelajarinya, begitu. Gak mau belajar tentang hukum-hukum syariat. Ini berarti apa? Berarti apa? Kurang kemauannya, lemah kemauannya untuk mengikuti hukum-hukum syariat. Ya. Makanya belajar fikih. Belajar hukum-hukum syariat itu apa? Belajar hukum-hukum syariat itu apa? Ya, ini ibadah yang paling utama, teman-teman sekalian. Ibadah yang paling utama. Kemudian
Di dalam Al-Qur'an juga ya ada ayat yang artinya jadilah kalian Rabbani. Nah, Rabbani itu apa? Rabbani itu maksudnya orang-orang yang ahli mendidik ya, atau orang-orang yang berilmu, itu Rabbani. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, beliau mengartikan kalimat Rabbani ya, ini adalah jadilah kalian orang-orang yang berilmu, kata beliau. Ya, jadilah kalian orang-orang yang faqih. Nah, kalau Imam Al-Baghawi ya dalam tafsirnya beliau menafsirkan yang artinya yang dimaksud dengan Rabbani itu dalam ayat itu, kata beliau, adalah ulama-ulama yang dia mengerti tentang halal dan haram. Nah, siapa itu? Ya, ini adalah fuqaha. Ya ini adalah fuqaha, para ahli fikih. Makanya salah satu doanya Rasulullah SAW kepada keponakan beliau ya, atau sepupu beliau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ya ini apa? Allahumma faqihu fiddin. Itu doanya. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih dalam agama. Artinya apa? Ya ini jadikan dia orang yang berilmu ya, orang yang berilmu luas tentang hukum-hukum agama. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud setiap orang itu harus mengerti fikih atau belajar fikih apa? Ya, terutama ilmu-ilmu yang apa namanya? Yang utama, yang pokok ya. Ilmu-ilmu yang terkait dengan amalan sehari-hari itu maksudnya ya juga tidak harus dia belajar dengan kitab ya, atau mengkaji kitab atau menerjemahkan kitab. Ya enggak harus gitu. Ya kalau belajar dengan buka kitab, menerjemahkan kitab ya, disyarahkan ya, dan seterusnya, itu belajarnya siapa? Belajarnya para siapa? Para santri ya. Itu belajarnya santri. Belajarnya para thalabul ilmi. Namun tidak semua orang yang belajar harus begitu ya. Ya setidaknya orang tersebut ya banyak bertanya ibadah ya, bertanya tentang masalah ibadah yang dia kerjakan setiap harinya. Terutama ketika dia merasakan mungkin ada kejanggalan atau kebingungan ya. Ya maka dia datang bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Ya, jadi dia datang bertanya, misalnya dia datang kepada ustadz, contoh gitu. Ya, dia tunjukkan bagaimana caranya dia sholat ya. Apakah sholat dia itu sudah benar atau belum yang seperti ini. Itu juga namanya belajar, teman-teman sekalian. Begitu. Kemudian ada namanya masalah tentang saum ya, atau tentang puasa ya. Lalu dia bertanya ya, orang yang puasa ya melakukan seperti ini gimana hukumnya? Nah, itu juga namanya belajar. Ya. Jadi jangan membatasi pengertian tentang belajar. Gitu ya. Jadi jangan membatasi pengertian belajar pada pengertian-pengertian sempit ya. Artinya orang yang belajar itu gimana? Ya seperti harus duduk di majelis ilmu, buka kitab, nyarahi kitab ya. Ya tidak seperti itu. Dan kita tidak meragukan juga bahwa belajar dengan datang ke majelis ilmu, buka kitab ya, mengartikan atau menerjemahkan, memaknai kitab ya, dan itu salah satu cara belajar yang paling baik, paling serius, dan paling bisa menghasilkan. Tapi tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Nah maka beruntunglah orang-orang yang memiliki kesempatan ini. Begitu. Tidak semua orang punya kesempatan seperti kita duduk di majelis ilmu, dengarkan pengajian berjam-jam
Ya, jadi tidak semuanya orang punya kesempatan itu. Seandainya orang itu menjumpai kesulitan dalam ibadahnya, ya dia datang untuk bertanya. Nah, itu juga namanya belajar. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling penting ya dan yang paling utama dipelajari oleh seseorang, dan ini termasuk Dan ini termasuk dalam pengertian fikih yang lebih luas. Ya, ini belajar fikih tentang akidahnya. Itu. Belajar fikih tentang akidahnya. Fikih tentang akidah ini, teman-teman sekalian, kalau dalam istilah Imam Abu Hanifah rahimahullah, yaitu beliau menyebutkan fikih akbar namanya. Ya, fikih yang paling besar, yang paling utama, begitu. Karena apa? Ya, ini yang paling menentukan, ya. Paling menentukan orang tersebut nanti ibadahnya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya sah atau tidak. Itu yang paling utama, ya. Yang paling utama adalah dari akidahnya. Orang yang akidahnya buruk apalagi sampai terjerumus pada syirik akbar, ya, maka jika dia mengerjakan ibadah apapun tidak ada manfaatnya, teman-teman sekalian. Orang yang akidahnya keliru sampai kepada kekufuran misalnya, dia mengerjakan ibadah apapun tidak akan diterima. Demikian. Baik. Orang yang akidahnya keliru, contoh, sampai dia pada tingkat kekufuran, ya, dan gak sampai syirik akbar misal. Kesalahan dalam akidah itu juga bisa menghancurkan amalan dari sisi yang lain. Begitu. Seperti yang sudah-sudah. Misal orang ada kekeliruan orang ada kekeliruan dalam masalah akidah. Kemudian akibatnya apa? Dia malah bermudah-mudahan, ya, menganggap kafir orang lain contohnya. Nah, ini akibatnya juga bahaya. Ya, bisa-bisa dampak dari pemahaman dia, orang di luar kelompoknya itu kafir. Nah, itu bisa menggerogoti atau merusak amalannya dia. Gimana? Ya, dia jadi banyak berbuat aniaya kepada orang. Dia merendahkan, ya, bahkan dia bisa bersikap sombong dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga ibadahnya rusak, ya, atau amalan ibadahnya rusak dan tergerogoti karena kesalahan ini. Begitu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya belajar fikih itu terkait masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, ya, ataupun masalah-masalah yang lain. Nah, ini sangat penting. Sebagian hukumnya menjadi fardu ain. Sebagian lagi menjadi fardu kifayah dan sebagian lagi menjadi sunnah. Baik. Sebelumnya juga kita pernah membahas terkait pandangan manusia, ya, atau pandangan orang terhadap kitab-kitab fikih. Ya, kemarin pernah kita bahas juga. Ya, atau terhadap masalah-masalah fikih. Ada dua pandangan yang keliru tentang kitab-kitab fikih atau masalah-masalah fikih yang telah dihimpun oleh para ulama. Satu kelompok mengatakan bahwa kitab-kitab fikih itu kan hanya pendapat, ya, atau ucapan para ulama. Ya, jadi untuk apa kita sibuk-sibuk mempelajarinya? Nah, itu kan bukan dalil. Itu kan juga tidak semuanya benar, gitu. Baik. Ada lagi sampai tingkat ucapan yang lebih ekstrim, gitu kan. Sampai mengartikan fikih itu dengan arti yang bahkan melecehkan. Ya, seperti ada yang mengatakan fikih itu pembahasannya banyak ngejelimet, ya, atau dan ringkih, nggak kuat. Ada yang sampai ngomong seperti itu. Maka ini adalah kesalahan besar. Kenapa? Bahwa kitab-kitab fikih, ya, atau ucapan-ucapan ulama, pendapat-pendapat ulama dalam masalah fikih, ya, memang benar, itu bukan dalil, kawan-kawan.
bukan dalil. Nah, kan tapi bagaimana kita bisa memahami dalil Al-Qur'an ataupun hadis? Bagaimana kita bisa belajar cara menyimpulkan hukum dari dalil kalau kita tidak belajar dari para ulama? Nah, kemudian yang satu kelompok lagi menganggap atau menjadikan pendapat ulama-ulama pada dalam masalah fikih sebagai dalil, ya, atau memperlakukan kitab-kitab fikih seperti orang yang memperlakukan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu bagaimana? Yakni apa yang ada di dalamnya malah dijadikan sebagai dalil. Apa yang ada di dalamnya harus diterima 100%. Nah, maka ini juga keliru. Gitu. Maka tidak ada satupun orang selain Rasulullah SAW kecuali ucapannya ada yang boleh diterima, ada yang harus ditolak. Ya. Maka tidak ada satupun orang selain Rasulullah SAW kecuali ucapannya ada yang boleh diterima, ada yang harus ditolak. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah, dia mengatakan setiap orang, kata beliau, ucapannya bisa diterima, bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Ya, maksudnya Imam Malik tadi menunjukkan Rasulullah SAW. Sehingga dalam masalah fikih, ya, kita itu tidak boleh misalnya menjadikan ucapan Imam Malik sebagai hujah untuk menolak ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ucapannya Imam Syafi'i dijadikan hujah untuk menolak ucapannya Imam Ahmad rahimahullah. Ya, tidak boleh seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi kitab-kitab fikih itu isinya bukan dalil yang benar 100%. Ya. Maka sikap kita bagaimana? Maka sikap yang kita harus lakukan ya pertengahan, ya. Sikap yang pertengahan yang benar lah dalam masalah ini. Ya, ini apa? Adalah bahwa kitab-kitab fikih itu memang bukan dalil. Ada kalanya keliru. Ya, namanya juga ijtihad, kan begitu. Ada kalanya keliru, ada kalanya benar. Gitu. Namun kitab-kitab ini juga sangat penting, teman-teman sekalian, sangat penting. Untuk apa? Untuk bisa kita pelajari. Kenapa? Karena kita ini orang awam, ya. Kita ini orang awam. Maka cara menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, ya kita perlu bimbingannya siapa? Ya ini ulama. Kita perlu belajar atau harus belajar dari ulama. Gimana memahami dalil, gimana memahami masalah, gimana menyimpulkan hukum, ya. Kita harus belajar kepada mereka, teman-teman sekalian. Begitu. Dan kita selaku orang awam nggak bisa seperti ngaji Al-Quran, ngaji hadis lalu menyimpulkan sendiri hukumnya. Nggak bisa, nanti bisa jadi semrawut. Begitu. Nah, bisa-bisa nanti, ya, ada masalah yang sudah terjadi ijma di antara ulama, malah kita selisihi. Bisa-bisa kita memunculkan mazhab baru yang tidak dikenal sebelumnya. Begitu. Nah, jadi dari sini, ya, sikap kita dengan fikih itu harus jelas, ya, seperti itu. Jadi kita belajar fikih bukan menjadikannya sebagai dalil. Namun kita perlu belajar kitab-kitab fikih itu untuk apa? Yang pertama, memudahkan kita. Untuk apa? Memahami, menghafalkan masalah. Kan gitu. Ulama-ulama di situ sudah menulis dengan metode yang sangat praktis, ya. Kita menghafalkan syarat-syarat sahnya sholat itu apa saja, rukun-rukun sholat itu apa saja, ya, wajibatus sholat itu apa saja. Itu ulama sudah menulisnya dengan metode yang praktis. Di mana? Di kitab-kitab fikih tersebut. Walaupun ada misal di antara wajibatus sholat itu yang dikatakan oleh sebagian ulama, ya, itu benarnya bukan termasuk wajibat.
namun itu benarnya adalah sunnah. Oh, itu benarnya adalah rukun, salah satu rukun, ya nggak masalah gitu. Ada kekurangan sedikit, ya, dan ini bisa dijelaskan pada saat di pengajian, ya itu jadi nggak masalah seperti itu. Jadi kita tidak bisa belajar meninggalkan metode-metode yang digunakan oleh ulama-ulama fikih, itu nggak bisa kita tinggalkan. Tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan, ya, mengikuti kitab-kitab fikih, ya. Tidak boleh juga kita berlebih-lebihan untuk mengikuti kitab-kitab fikih itu. Sehingga nantinya apa? Yang dikhawatirkan kitab-kitab fikih itu nanti diperlakukan sebagaimana dalil Al-Quran dan Sunnah. Demikian. Sampai sini jelas ya. Mudah-mudahan muqaddimah yang kedua ini bisa difahami, ya, sebagai pelengkap dari muqaddimah yang pertama. Baik. Kajian kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Insya Allah mungkin pekan depan kita akan bahas lagi tentang biografi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.